Yayasan Baga Sabda berdiri tahun 1994 dan kalau saudara lihat dari waktu, kami bukan digital imigran, kami juga bukan digital native, kami bahkan pioneer. Sebelum orang native ada, kita sudah ada, Sabda sudah ada. Dan sejak awal Yayasan Sabda bergerak dalam bidang pelayanan biblical computing dan juga digital ministry. Visinya adalah IT for God karena kita percaya bahwa segala sesuatu adalah datang dari Tuhan, termasuk teknologi, dan teknologi kalau itu datang dari Tuhan dan kita yakini itu, maka harus kembali dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena itu kita memakai visi IT for God. Misi dari Yayasan Baga Sabda adalah menjadi fasilitator, katalisator, dan juga infrastruktur. Jadi Yayasan Sabda ada bukan untuk dirinya sendiri, kami ada untuk gereja, untuk masyarakat Kristen, untuk komunitas Kristen, supaya mereka bisa diperlengkapi dengan alat-alat, bahan-bahan yang bisa menolong mereka untuk terus bertumbuh dan melayani Tuhan secara maksimal. Yang Yayasan Baga Sabda adalah yayasan non-profit dan juga non-komersial, tidak ada satupun pelayanan kami, termasuk jasa yang kami jual, semuanya kami bagikan secara gratis. Kami juga interdenominasi, kami tidak ada di bawah satu denominasi tertentu, tapi kami melayani semua denominasi dan semua gereja. Moto Yayasan Lembaga Sabda adalah freely receive, freely give. Diambil dari Matius. Kita semuanya sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma, maka sekarang kita menyerahkan hidup kita juga untuk dipakai oleh Tuhan sebebas yang Tuhan inginkan, dan kami ingin memberikan itu dengan free. Ya, Yayasan Sabda mulai tahun ini mengalami perubahan struktur organisasi. Sekarang kami memiliki 3 divisi produksi, yaitu IT Services, kemudian Sabda Media, dan Sabda Resources. Kemudian dilengkapi dengan 3 divisi engagement, karena dulu tidak ada. Dan kami melihat bahan-bahan Sabda terlalu banyak. Komplain orang paling banyak adalah Sabda terlalu banyak, apa-apanya terlalu banyak gitu ya. Tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi tahun ini kami ingin engage dengan semua pengguna supaya mereka bisa memanfaatkan dengan sebanyak mungkin dan seluas mungkin. Termasuk software Alkitab ini ya sudah ada puluhan tahun, tetapi kebanyakan orang pakai untuk fitur-fitur yang sangat simpel sekali gitu ya. Sayang sekali gitu ya. Apa yang kita akan berikan hari ini itu juga salah satu usaha untuk bisa engage dengan pengguna supaya pengguna bisa memakai dengan lebih maksimal. Ya, selain biblical engagement, kita punya Ministry Learning Center yang membuka sekolah-sekolah online atau kelas-kelas online untuk orang awam. Kemudian kami juga memiliki customer engagement. Ya, produk pelayanan Sabda berorientasi pada Alkitab, teknologi, dan pelayanan Kristen atau resources. Itu ya. Semoga semakin saudara mengenal Yayasan Baga Sabda, saudara semakin rindu untuk mendoakan kami. Terima kasih. Nah, kita akan masuk ke software Sabda. Ini sejarahnya. Jadi software Sabda itu secara mesin itu tidak dibuat oleh Yayasan Baga Sabda. Kami bekerja sama dengan Online Bible dari Kanada. Pendiri dari Online Bible ini adalah Larry Pierce, dan Yayasan Lembaga Sabda sudah bekerja sama sejak tahun 1994 untuk menerbitkan Online Bible versi Indonesia. Butuh kira-kira hampir 5 tahun kami mempersiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi Online Bible versi Indonesia. Kita namakan versi Indonesia bukan karena hanya ada Alkitab di Online Bible Alkitab Indonesia, tetapi seluruh interface, seluruh pendukung sistem ini semuanya sudah dibahasa Indonesiakan, ya. Dan kita namakan bukan Online Bible Indonesia, tapi software Sabda, ya. Nah, jadi ketika kami membuat Online Bible memiliki Alkitab bahasa Indonesia itu tahun 95, kemudian muncul yang pertama kali ELB versi Indonesia dengan seluruh interface-nya dan pendukungnya itu tahun 2000. Nah, sejak itu kami terus berkembang dari versi 2, 3, 4, 5, sampai sekarang 5. Tetapi kami lebih suka memperkenalkan 4, karena 4 lebih stabil gitu ya. Jadi karena itu ada peserta, ada mahasiswa yang tanya, saya sudah punya versi 5, apakah masih perlu versi 4? Sebenarnya enggak gitu ya. Tetapi kami prefer memang untuk versi 4 karena lebih stabil. Ya. Oke.
Itu kira-kira untuk sejarah software Sabda. Info umum yang bisa saudara dapatkan, software Sabda bisa didapat dengan 3 platform, yaitu Windows, Mac, dan juga Linux. Kemudian kalau saudara seusia saya, dulu ada DOS, ya sekarang sudah nggak ada yang tahu. Kemudian ukuran dari software ini sangat kecil sekali, 500 MB, dengan banyaknya bahan yang ada di dalamnya, itu kira-kira 250 buku dan bahan-bahan, ya. Kalau saudara lihat di software-software Alkitab yang lain gitu ya, di Indonesia sih cuma satu itu gitu ya, jadi Indonesia nggak punya saingan apapun kecuali ya software Alkitab Sabda. Kalau saudara bandingkan dengan software-software yang lain, isinya jauh lebih sedikit, tapi ukurannya jauh lebih besar gitu ya. Karena kami kompres bahan itu dengan sangat bagus sekali, sehingga bisa sangat efisien. Dan saat itu kita dibatasi oleh satu CD yang saat itu 500 MB gitu ya, zaman dulu sebelum mungkin beberapa saudara lahir gitu ya. Tapi bersyukur sampai hari ini bisa bertahan segitu supaya bisa dipakai di laptop atau komputer yang kecil gitu ya. Karena tujuan kami bukan untuk mereka yang sudah punya software Alkitab bahasa Inggris. Mereka-mereka yang sudah punya bahasa Inggris kita hampir dibilang ya itu kita nggak banyak perhatian gitu ya. Karena salah satu tujuan kami adalah memperlengkapi mereka yang ada di bawah gitu ya, mereka yang nggak mampu beli, mereka yang nggak mampu punya alat yang mewah gitu ya, laptop yang bagus gitu, tapi orang-orang yang sederhana, hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa termasuk untuk mereka bisa memakai software Sabda ini, karena itu kita bertahan dengan simplicity, dengan kesederhanaan yang ada untuk bisa melayani mereka yang ada di lapangan gitu ya. Software Sabda ini setelah saudara download, ya, saudara bisa pakai itu secara offline dimanapun. Jadi saudara seperti membawa satu gerobak buku gitu ya, entah ke desa, entah kemanapun gitu ya, selama ada listrik. Mungkin sekarang selama ada matahari karena bisa pakai solar, saudara bisa menggunakan software ini. Jadi salah satu keuntungan yang paling besar untuk software Sabda adalah bisa diakses secara offline, tidak perlu internet. Kemudian saudara bisa download dengan sangat mudah, baik itu programnya, modulnya ini moduler ya, jadi modulnya selalu bertambah. Jadi ketika ada bahan baru, maka kita akan minta mereka tidak harus download seluruh program, tapi mereka hanya download modul aja untuk bisa diinstal sendiri, gitu ya. Kemudian tutorialnya juga ada lengkap sekali. Saya nggak tahu saudara sempat baca nggak tutorialnya? Itu ada 120 halaman, banyak. Jadi siapa saja bisa belajar sendiri sebenarnya ya. Oke, harganya sangat mahal sekali untuk yang pertama kali, tetapi setelah itu kita bagikan gratis. Ketika kita membuat ini luar biasa, tenaga banyak, resources banyak, tenaga dimaksimalkan ya untuk membuat satu, setelah itu di-copy, dan ketika di-copy semuanya boleh mendapatkan itu secara gratis. Sampai hari ini kita bertahan itu karena itu yang Tuhan inginkan bagi kami untuk bisa melayani mereka dimanapun, hamba-hamba Tuhan termasuk yang di desa, untuk mereka bisa menikmati bahan-bahan biblika. Saya kira bahan-bahan biblika, khususnya kalau itu bahasa Inggris ya sangat mahal sekali, luar biasa. Itu memberikan satu diskriminasi orang-orang yang tidak punya uang nggak bisa dapat gitu ya. Karena itu kita berjuang mati-matian untuk bisa gratis sehingga siapapun bisa mendapatkan itu secara gratis, terutama hamba-hamba Tuhan yang ada di desa, di gereja-gereja kecil. Ya, software Sabda ini dibuat oleh Larry Pierce, dia dari Kanada. Saat ini saudara bisa berdoa untuk beliau karena dia juga saat ini sedang menderita kanker, gitu ya. Silakan saudara berdoa untuk dia, masih melayani Tuhan walaupun online Bible sekarang sudah beberapa tahun setelah dia kesehatannya terganggu dan juga timnya juga merosot jumlahnya gitu ya, dia tidak banyak mengembangkan lagi. Tapi walaupun tidak dikembangkan, ini kalau bisa dipakai dengan maksimal itu sudah luar biasa sekali, gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris namanya online Bible, dalam bahasa Indonesia namanya Sabda. Dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda, terkhusus dimodifikasi dengan luar biasa. Jadi tidak persis lagi sama dengan online Bible yang Inggris. Secara mesin masih sama persis gitu ya, tapi ada modifikasi terbentuk terkhusus dengan bahan-bahan yang ada dalam bahasa Indonesia. Ya,
Software Sabda, kalau saudara menyebutnya itu adalah online Bible versi Indonesia, ya. Oke. Nah, kenapa namanya Sabda? Ya, karena ini sebenarnya abbreviation-nya, singkatan. Software, Alkitab, Biblika, dan alat-alat dannya agak sedikit maksa. Tapi ya, itu supaya gampang diingat dan supaya orang tahu bahwa ini adalah produk dari Yayasan Bagas Sabda. Software Alkitab ini adalah produk utama dari Yayasan Bagas Sabda sejak awal didirikan. Yayasan Sabda pertama kali berdiri karena software ini. Nah, sekarang pelayanan Sabda sudah berkembang dengan banyak sekali, tetapi kami masih mempertahankan ini karena inilah panggilan yang Tuhan berikan pada kami. Ya, software itu programnya, codingnya, gitu ya, skripnya. Alkitab itu adalah bahan-bahan, itu paling utama di dalam software ini adalah Alkitab, jumlahnya mungkin lebih dari 80-an Alkitab, baik itu bahasa Indonesia, saya kira lebih dari 100 ya, bahasa Indonesia, karena bahasa suku sekarang sudah masuk cukup banyak sekali, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa suku, dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga ada bahasa lain, termasuk misalnya kayak Mandarin, dan ada beberapa yang saya nggak terlalu ngeh. Kemudian ada juga Al-Quran, ada juga kitab Deuteronika juga ada di situ. Al-Qurannya aja ada 8 karena tujuan software ini adalah untuk studi banding, termasuk untuk kitab-kitab yang lain yang kita pikir penting gitu ya. Kemudian Biblika, karena di dalam software ini ada banyak sekali bahan-bahan Biblika. Tanpa saudara punya bahan Biblika, saudara tidak mungkin akan bisa menafsir Alkitab dengan baik dan bertanggung jawab. Kalau saudara hanya punya Alkitab, kemungkinan setiap orang akan menafsirkan sendiri-sendiri dan mungkin akan lepas dari apa yang menjadi inti. Tetapi ada banyak sekali ahli-ahli kitab yang sangat setia kepada Alkitab yang Tuhan pimpin sehingga mereka boleh menghasilkan alat-alat yang bisa menolong kita untuk selalu keep on track gitu ya, untuk tidak keluar dari jalurnya. Kemudian ada alat-alatnya di dalamnya, ada banyak sekali tutorial dan tuntunan sehingga walaupun sederhana, walaupun simple, tetapi tetap juga untuk mempelajarinya tidak bisa maksimal kalau hanya belajar sendiri. Karena itu kita memang masih ingin supaya banyak orang bisa mendapatkan training dari kami karena akan lebih banyak yang bisa didapatkan. Ya, kalau saya sudah melihat kuesioner, banyak dari saudara juga sudah tahu tentang software ini. Saya harap banyak dari saudara juga sudah pakai gitu. Nanti mungkin akan bisa bertanya lebih banyak. Tetapi saya berharap semua yang lain yang belum mengenal, please at least try, gitu ya. Mungkin saudara, saya nggak biasa, saya udah pakai ini, saya senang yang bahasa Inggris. Well, it's okay gitu, kita nggak pakai software Sabda nggak apa-apa. Tapi at least try. Jadi install di laptop saudara and coba gunakan. Setelah melihat tutorial hari ini, mungkin akan menolong saudara. Kalaupun saudara nggak pakai, saudara bisa ajarkan kepada orang lain, khususnya hamba-hamba Tuhan di tempat di mana saudara berada, yang mungkin membutuhkan bahan-bahan biblika yang mereka nggak bisa bahasa Inggris. Nah, inilah jawaban untuk mereka. Karena bahan-bahan ini sebagian besar adalah dalam bahasa Indonesia. Ya, oke. Nah, ini adalah program-program dan produk software Sabda. Saudara nggak perlu khawatir kalau sudah nggak ngerti, nggak apa-apa. Saya hanya ingin show off sedikit aja karena software Sabda ini luar biasa gitu ya. Kami sudah mengembangkan itu Sabda dalam versi 3, 4, dan sekarang versi 5. Yang utama sudah kita sediakan seluruh environment atau ekosistem dari software ini. Jadi kita punya Sabdanet, ada Sabda.org, dan ada Sabda Katalog, dan juga Sabda Blog untuk bisa menolong saudara berinteraksi dengan kami. Kemudian ada situs juga, situs Alkitab Sabda Web dulu. Walaupun sudah lama buat, ini kita nggak pernah sentuh, nggak pernah kembangkan, tapi ternyata masih banyak mereka yang pakai, jadi mereka meminta untuk tetap tidak ditutup, sekalipun sudah ada yang baru, yaitu Alkitab Sabda. Nah, kami dulu yang sebenarnya pertama kali melahirkan situs untuk Net Bible, tapi sekarang 10 tahunan yang lalu sudah tidak, tetapi dulu waktu lahir adalah Alkitab Sabda yang sekarang saudara pakai, itu sebenarnya dulu adalah Net Bible yang kami buat untuk mereka. Ya, kemudian yang lain-lainnya ada banyak ya, ada Alkitab Media, ada pembelajaran,
Ministry Learning Center, ada download resources, ada widget. Jadi kalau saudara punya situs, saudara ingin ada widget untuk orang bisa search apa Alkitab atau kamus atau ayat hari ini atau Badeno, silakan kontak kami, itu bisa dipasang di situs saudara, sehingga situs saudara punya search untuk Alkitab. Kemudian ada bahasa, ada kidung, dan lain-lain. Ada sosial media juga, kami punya banyak aplikasi, termasuk diantaranya adalah aplikasi Sabda Alkitab atau Yuku. Banyak yang tanya, sebenarnya yang biru sama yang hijau itu apa sih bedanya? Tidak ada bedanya sama sekali, sama persis sama, gitu ya. Yuku dulu adalah salah satu volunteer dari Yayasan Lembaga Sabda juga. Dia memberikan ini bagi kami dan kami kembangkan sampai hari ini kami pelihara dengan baik. Kami sudah lengkapi juga dengan kamus, dengan tafsiran, Wikipedia, dan juga map atau peta. Nah, saudara kadang saya sudah pakai aplikasinya kok, saya nggak perlu softwarenya. Wah, beda Bapak Ibu. Aplikasi sangat terbatas. Aplikasi itu bukan software. Nah, kalau ada yang tanya, bisa nggak software Sabda ini diinstal di aplikasi? Yang nggak bisa. HP kan bukan komputer ya. Jadi saudara harus lakukan itu dengan laptop. Nah, yang aplikasi apakah bagus-bagus, tapi terbatas banget gitu ya. Jadi ada 3 level Bapak Ibu. Pertama, aplikasi cukup untuk saudara kebutuhan-kebutuhan utama, tetapi tidak luas. Software Sabda jauh lebih luas untuk bisa mendapatkan lebih banyak bahan, karena ada lebih dari 250 buku, tapi lebih lagi kalau saudara pakai situs Alkitab Sabda. Jadi ada 3 level ya, yang aplikasi paling sederhana, kemudian software, kemudian ada situs. Nah, di situs itu banyak ya, 100 GB lebih ya. Jadi besar yang tapi saudara harus online ya. Minggu depan kita akan belajar tentang situsnya. Nah, itu kemudian ada satu produk lagi yaitu Sabda Bot. Jadi ini asisten Alkitab Sabda, ini dibuat dengan basic AI atau artificial intelligence. Jadi saudara bisa pakai ini untuk menjadi teman kemanapun saudara pergi. Kalau saudara nggak ada nggak bisa buka situs gitu ya, saudara bisa minta Sabda Bot, minta ayat, minta tafsiran, minta kamus, minta macam-macam gitu ya, karena ini adalah robot, Sabda robot Kristen. Saudara minta bahan apa saja dia akan jawab, mesin yang jawab, tidak ada orang yang di belakangnya ya. Oke, agenda. Yang pertama, 10 fitur dasar. Nah, ini saya sudah nyicil gitu ya. Orang Jawa bilang itu sudah saya sudah minta saudara lakukan ini sebelum acara, jadi kita sudah curi start gitu ya, karena ini akan sangat menolong kalau saudara sudah belajar sendiri, sudah lakukan sendiri. Software ini saudara tidak bisa dipelajari hanya dengan nonton, saudara harus hands on ya. Jadi saya berharap kalau saudara ngikutin, oh saya sudah tahu Sabda, oh belum. Kalau saudara belum hands on, belum coba sendiri, saudara nggak mungkin akan bisa mengerti dengan baik gitu ya. Jadi 10 fitur dasar itu saudara bisa pelajari lewat Sabda 3 menit. Saudara, video itu udah dibuat lama banget, tetapi masih up to date sampai hari ini. Itu suara Billy, waktu Billy ada di Sabda long time ago. Suaranya masih bagus sampai hari ini juga. Dan itu sangat menolong dan kami pertahankan, itu akan menjadi video abadi. Kita nggak, walaupun kita bisa bikin yang baru sih, tapi kayaknya enggak deh, kita mau pakai itu sebagai kenang-kenangan kami untuk melihat bagaimana Sabda berkembang sampai hari ini, ya. Ya, tapi karena kemungkinan, saya nggak tahu ya, kemungkinan ada beberapa saudara yang kesulitan, atau ada beberapa sudah ngikutin video, tapi kayaknya akan tetap ada kesulitan, ada yang nggak ngerti misalnya, atau bahkan saudara belum pernah coba sama sekali, hanya nonton videonya saja, ya nanti ada beberapa fitur yang memang akan dibahas lagi, karena itu dasar gitu, untuk ke selanjutnya itu harus ngerti dulu gitu ya. Itu, ya, oke. Nah, saya akan ulas sedikit ya, sekilas software Sabda sudah bisa tahu, menampilkan ayat, itu gampang sekali, mengubah versi terjemahan Alkitab, mudah sekali karena itu ada tab Alkitabnya. Nah, menambah versi mulai ya. Default dari software Sabda ini hanya menampilkan 3 versi. Tapi saya tadi bilang ya, di dalamnya ada lebih dari 100 versi Alkitab.
Nah, yang lain kemana gitu? Yang lain nggak ditampilkan semuanya. Artinya ada di software saudara, tetapi tidak diaktifasi. Jadi saudara harus aktifasi. Caranya dengan menambah versi. Nah, menambah versi ini kan setiap orang masing-masing beda. Kalau saya orang Jawa ya saya akan nambahkan Alkitab bahasa Jawa. Tapi kalau yang Manado mungkin bahasa Manado gitu ya. Jadi preferensi. Silakan menambah versi yang saudara inginkan. Saya usulkan paling tidak ada 4 kategori karena saudara dari STT ya. Satu yang PB atau versi bahasa Indonesia lah gitu ya. Satu, kemudian bahasa Inggris, satu, kemudian versi bahasa suku, satu, kemudian tambah lagi satu versi yang lain. Nah, orang Indonesia tuh taunya hanya satu versi terjemahan Alkitab. Ya, sangat disayangkan sekali. Saudara kalau sudah mengerti yang bahasa Inggris ya, versi terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu lebih dari 200 dan mereka udah biasa memakai berbagai versi dan mereka bisa sangat sangat menolong karena mereka bisa mengcompare karena tidak ada satu terjemahan Alkitab yang sempurna yang asli gitu ya, tapi terjemahan kadang-kadang terbatas dengan penerjemahnya, pengetahuannya, biasnya dan lain-lain gitu ya. Jadi saya usulkan saudara tambah satu versi bahasa Indonesia untuk comparison. Akan sangat bagus sekali kalau saudara menambah lebih banyak sih ya. Kalau bahasa Inggris silahkan saudara, kalau saudara nggak terlalu mampu bahasa Inggris nggak bahasa Inggris juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kelima menampilkan paralel ayat. Nah, saudara kalau saudara misalnya install atau aktivasi 6 versi Alkitab misalnya, itu saudara bisa compare dengan membuka satu persatu. Tapi kan nggak enak. Di software ini bisa ada fasilitas atau fitur untuk saudara bisa menampilkan setiap ayat secara paralel. Jadi kalau misalnya saya tadi memilih 4 versi, 4-4-nya bisa tampil setiap ayat, 4 versi langsung tampil pada saat yang sama di satu layar. Nah, ini cara menampilkan paralel ayat dengan klik kanan mouse. Ya. Kemudian yang keenam, menampilkan kamus. Nah, menampilkan kamus ini bukan satu kesulitan, tapi mungkin saudara nggak mengerti karena ada beberapa kesulitan apa saudara ketika mempelajari 10 fitur dasar dari software Alkitab menampilkan kamus. Wah, ini bukan kesulitan. Menampilkan kamus itu saudara cuma hover atau klik 2 kali, klik ganda setiap kata yang ada di Alkitab. Ya, ini istimewanya software Sabda. Semua kata kecuali kata yang nggak penting atau nggak ada artinya ya nggak bisa diklik. Tetapi hampir semua kata penting yang ada di seluruh Alkitab itu bisa diklik. Klik ganda kalau saudara ingin itu bisa tampil di layar secara permanen, tetapi bisa juga dengan hover saja atau menaruh kursor saudara di kata itu, diam aja gitu, kira-kira 1 detik gitu, maka akan muncul jendela pop-up. Nah, jendela pop-up ini ketika saudara pindah kursornya akan hilang. Nah, itu yang banyak orang nggak suka ya. Saya ingin menetap di situ gitu ya. Saudara harus klik ganda, klik double 2 kali, maka akan muncul jendela baru untuk saudara bisa melihat kamus. Ya, jadi semua kata, semua nama, semua tempat, apalagi gitu ya, semua konsep itu misalnya baptis atau misalnya terang atau kebenaran, keselamatan itu kata-kata yang syarat dengan arti dan itu di dalam kamus pasti ada. Tapi kalau kata-kata yang dan saudara klik yang mungkin nggak ada artinya ya. Oke, menampilkan catatan atau tafsiran di dalam software Sabda ini cukup banyak, tapi kurang banyak tafsiran. Salah satu komplain pengguna Sabda adalah tafsirannya kok cuma segitu gitu ya, cuma sedikit. Masalahnya adalah orang Indonesia miskin dengan tafsiran gitu ya. Sehingga kami tidak bisa menambahkan karena tidak ada. Sabda tidak mungkin akan membuat sendiri. Kita menolong banyak orang untuk bisa melakukan itu, tapi untuk membuat tafsiran sendiri itu bukan keahlian dari Yayasan Sabda ya. Tetapi kami bekerja sama dengan orang-orang yang punya bahan untuk kami bisa masukkan ke dalam software Sabda. Jadi kalau saudara mengatakan, di Sabda itu tafsiran cuma sedikit, iya karena di Indonesia juga cuma sedikit gitu, nggak ada yang lain gitu ya. Nah itu, makanya kami sediakan juga tafsiran dalam bahasa Inggris yang lebih banyak daripada yang bahasa Indonesia untuk mengatasi lubang itu, gitu ya. Nah, fungsi pencarian itu sebenarnya adalah fungsi konkordansi. Kalau di buku, saudara bisa punya konkordansi. Kalau digital nggak ada konkordansi.
konkordansi itu adalah fungsi search, karena saudara cari ayat, cari kata, dan lain-lain, yaitu fungsi konkordansi. Nah, agak sedikit mikir karena pakai Boolean untuk saudara bisa mengkombinasikan beberapa operator gitu ya. Kemudian yang ke-9 menampilkan peta. Petanya bahasa Indonesia ada kira-kira 12-an peta, tapi bahasa Inggris lebih banyak. Itu juga ya. Peta Alkitab dalam bahasa Indonesia nggak terlalu banyak. Yang ada yang kami tampilkan ini, sebagian besar yang lain dalam bahasa Inggris. Kemudian menampilkan buku. Bukunya banyak sekali, seperti tadi saya katakan ya. Saking banyaknya buku, kami selalu menyebut software Sabda itu seperti rak buku elektronik, karena di dalamnya banyak. Nah, saudara, software Sabda ini tidak secara khusus spesifik untuk tujuan penggalian eksegesis. Ya, bisa dipakai, bisa, tetapi plus lebih daripada eksegesis, karena di dalamnya ada buku, banyak referensi, banyak topik yang saudara ambil, bahkan ada bahan PA, ada bahan renungan, ada bahan misi, ada bahan doa. Jadi ini adalah satu paket apa yang namanya one stop shopping gitu ya, kalau boleh dibilang. Di software Sabda ini saudara bisa dapat apa saja untuk saudara bisa pakai menjadi personal library dimanapun saudara berada. Kalau banyak mahasiswa teologi selalu koleksi buku di tembok ya, sekarang saudara koleksi buku-buku digital. Nah, kalau ini saudara nggak perlu koleksi apa-apa, itu sudah terkumpul semuanya di satu software. Jadi kemanapun saudara pergi, saudara sudah bawa ratusan buku, gitu ya. Oke, kedua adalah struktur. Struktur program software Sabda. Untuk mengerti ini akan sangat mudah bagi saudara mungkin yang punya sedikit latar belakang teknis, tapi kalau tidak pun seperti saya masih bisa, gitu ya. Oke. Nah, 3 tujuan utama semua software Alkitab, bukan hanya software Sabda, semua software itu sebenarnya punya 3 tujuan utama. Satu, bagaimana menampilkan bahan. Kedua, bagaimana mencari bahan itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada link atau navigasi, bagaimana menemukan itu, gitu ya. Ini semua basic. Ini untuk orang-orang programmer tahu ini adalah hal yang paling basic untuk semua software, khususnya software Alkitabnya. Oke. Nah, ini adalah tampilan default dari software Sabda. Jadi kalau saudara sudah install, yang pertama kali saudara lihat adalah, wala ini. Menarik? Enggak. Tapi kami tidak ada usaha, atau Larry Pearce setuju, saya setuju dengan, kami setuju dengan Larry Pearce, tidak ada usaha untuk mempercantik-cantik gitu ya. Ini adalah fungsi yang paling kompak, paling penuh gitu ya, untuk bisa ditampilkan dalam satu layar. Itu luar biasa ya. Nah, saudara, strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga sangat sederhana, tidak ada keinginan untuk mencantik-cantikin gitu ya, kecuali gambar itu, gambar-gambar ikon, gambar ikonnya pun jelek-jelek gitu ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting fungsinya ya. So don't judge the book by the cover. Nah, ini saya kira applicable untuk software ini gitu ya. Oke, jadi tampilan default 3 jendela ya. Ini yang memenuhi seluruh layar saudara adalah 3 jendela itu. Ya. Jendela ini bisa saudara atur, ya. Tidak harus seperti ini. Kalau saudara bosan juga boleh diganti dengan yang lain. Seperti misalnya ini tampilan vertikal. Nah, saudara bisa silakan main-main di bagian nanti. Saya akan kasih lihat di mana saudara bisa mengatur jendela ini. Nah, 3 jendela ini 3 jendela apa? Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Satu adalah jendela hasil pencarian sebelah kiri ini. Ya, jendela hasil pencarian ditandai dengan ikon center, artinya cari. Ya, di dalam ikon ini juga ada penjelasannya. Ini hasil pencarian. Ini ada nomornya di sini. Ada 19. Kalau ini mencari Mazmur, gitu ya. Ini muncul ada 19 hasil pencarian. Ya. Kemudian ada yang kedua adalah jendela ayat. Jendela ayat ditandai dengan buku Alkitab. Di sini ayat, 1 ayat, dan kemudian ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kemudian jendela yang di bawah itu adalah jendela buku atau bahan. Ikonnya adalah tumpukan buku-buku. Very clear, gitu ya, sangat jelas sekali. Apa namanya, jendela bahan atau jendela buku. Ya.
Kemudian berikutnya ada fungsi yang lain itu untuk memperbesar font. Kalau saudara seperti saya ingin fontnya gede gitu ya, karena mata saya udah kecil, nggak bisa lihat yang kecil. Nah, ini ada fasilitas yang sangat bagus sekali. Kalau yang di atas itu untuk membesar seluruh jendela. Jadi kalau saudara ingin nggak setiap jendela dibesarin, yaitu sekaligus aja. Tapi mungkin jendela hasil pencarian saudara nggak akan butuh banyak gitu. Jadi saudara nggak besarin atau buku nggak. Jadi kalau setiap jendela saudara pakai fitur yang di dalam jendela. Kalau saudara kalau ingin memperbesar semuanya, memakai yang di luar jendela. Ya. Oke, cukup jelas. Kemudian ada fitur juga untuk menyembunyikan, membesarkan dan menutup semua jendela atau satu jendela. Ya, yang semua jendela di luar jendela itu semuanya berarti yang di dalam jendela berarti hanya jendela itu saja. Saudara misalnya saya nggak mau 3 jendela, saya nggak butuh buku gitu untuk tujuan tugas saya ini gitu ya. Saya hanya butuh 2 jendela, jendela pencarian dan jendela ayat. Ya, saudara bisa tutup aja satu. Saudara bisa tutup, bisa juga sembunyikan. Kalau sembunyikan nanti saudara akan lihat di bawah itu ada jendela-jendela yang saudara sembunyikan, gitu ya, akan muncul. Ya, itu saja. Kemudian ada, kalau saudara sudah atur jendela sana sini dan saudara lihat ini sana sini terus lama-lama jendela saudara jadi berantakan gitu ya. Nggak usah khawatir, ada cara untuk kembali mereset jendela saudara secara default yaitu dengan icon ini. Ya, saudara bisa reset maka kembali. Cuman ya kalau saudara sudah senang dengan posisi atau format jendela tertentu ya saudara harus ulang lagi dari awal gitu ya. Ya, itu kalau saudara juga sudah membuka banyak Alkitab, terus saudara reset, ya semua Alkitab yang saudara aktifasi hilang. Nanti kembali ke default. Nah, default Alkitab kita adalah 3, yaitu King James, kemudian BIS, Bahasa Indonesia Sehari-Hari, lalu TB. Nanti saya akan masuk ke sana juga. Nah, ini ada yang penting, tapi jarang dilihat, yaitu status bar di bagian bawah. Status bar ini untuk menunjukkan default yang sedang dipilih. Nah, kalau saudara punya preferensi lain, saudara bisa ganti. Nah, untuk sementara kalau saudara belum cukup ahli atau belum cukup menguasai, enggak perlu ganti-ganti dulu preferensi. Tapi kalau saudara mau ganti sih oke-oke aja gitu ya. Paling agak bingung-bingung sedikit. Tapi ini adalah status awal default yang diberikan oleh Sabda, tapi saudara bisa ganti. Misalnya nih, saya ingin Alkitab default saya bukan TB, tapi saya mau default saya bahasa Inggris. Nah, saudara bisa ganti. Berarti default saudara akan diganti untuk menjadi bahasa Inggris. Atau saya sekarang senang dengan AYT ya. Ini Alkitab, bukan promosi. Ini Alkitab yang dibuat oleh Yayasan Muka Sabda, Alkitab yang terbuka. Kalau saudara, wah kayaknya bahasanya lebih enak dibaca misalnya ya. Nah, saudara bisa ganti itu sebagai default. Atau bahkan catatan kamus atau bukan catatan kamus, catatan ayat. Kalau saudara ingin ganti, saya nggak mau yang kumpulan ayat, saya mau yang hanya khusus. Setelah saudara mengenal semua bahan yang ada di software Sabda, saudara mulai punya preferensi. Saya nggak suka yang ini, saya yang suka yang ini, saya pilih. Nah, itu semua bisa saudara dapatkan dari software Sabda ini. Preferensi saudara akan bisa dipenuhi. Ya. Tapi kalau buku lain di luar software Sabda, ya saudara lapor ke Sabda ya. Ya. Kita bisa buat modul baru kalau ada izin dari pemilik buku. Ya. Oke, udah. Nah ini, dimanapun saudara mengalami kesulitan, hal yang sangat positif juga dari software Sabda ini selalu ada help. Jadi di fungsi manapun selalu akan ada help atau dengan shortcut itu F1 itu selalu help. Ya. Nah ini di help ini cuma indeks bantuan atau tutorial singkat aja yang saudara perlu ketahui. Ya. Oke. Nah ketiga, fungsi atau fitur. Jadi jalur perintah utama atau fitur-fitur software Sabda. Di dalam Sabda banyak sekali perintah yang bisa diakses. Nah, kita kelompokkan jadi cara aksesnya itu mungkin bisa lebih dari 5 ya, tapi utamanya ini. Satu adalah menu utama, itu tab di sebelah atas, nanti saya kasih lihat. Kedua, toolbar utama. Nah, saudara mulai hafalin ini apa istilah-istilah ini karena nanti yang itu loh, yang itu ya. Saudara kalau
bersama dengan teman saling belajar, nanti saudara harus mengenali istilah-istilah ini supaya punya satu vocabulary yang sama. Jadi yang atas itu menu utama, kemudian yang bawahnya itu ada toolbar utama yang diwakili oleh tadi saudara lihat satu-satunya gambar yang ada di software ini selain peta. Itu untuk orang milenial mungkin nggak senang karena nggak ada gambar itu ya. Tapi ini full of text, so full of text. Jadi kalau saudara senang baca, wah ini surga gitu ya untuk bahan-bahan. Jadi ada toolbar, lalu ada toolbar lagi yang ada di dalam jendela. Jadi toolbar di luar jendela ada, itu utama kita sebutnya. Lalu toolbar di dalam jendela itu kita sebutnya tab atau toolbar dalam jendela. Kemudian klik kanan mouse. Jadi ini saudara harus pakai fungsi yang mungkin jarang dipakai nih ya, klik kanan mouse. Nah, nanti kita kan ada 3 jendela ya. Setiap jendela itu selalu punya perintah yang agak beda-beda, walaupun ada yang sama juga sih. Ada yang beda-beda gitu ya. Itu pakai klik kanan mouse. Nah, kalau saudara klik kanan mouse karena ini software dibuat sedemikian rupa, saudara harus klik di tempat yang kosong. Jadi saudara taruh kursornya di tempat yang kosong. Kalau di tempat yang ada isinya, maka dia akan hover, dikira saudara hover kata. Nanti akan keluar pop-up kamus atau pop-up leksikon gitu ya. Nah, karena itu saudara cari tempat kosong untuk saudara klik kanan mouse sehingga saudara bisa mengakses perintah-perintah yang ada di dalam jendela itu. Nah, satu lagi adalah tombol pintas. Nah, ini tombol pintas untuk mereka yang sudah biasa sekali, lama-lama saudara akan punya kebiasaan untuk memakai fungsi-fungsi yang ada di keyboard saudara ya. Misalnya F1 itu untuk apa, F2 untuk apa, lalu bahkan huruf juga. Misalnya saya untuk akses tema itu pakai T, nanti akses itu banyak kata-kata bukan kata, huruf-huruf juga yang dipakai untuk tombol pintas. Ya, juga pakai kontrol. Jadi banyak banget saudara itu software ini luar biasa, perintahnya itu kombinasinya banyak sekali gitu ya. Karena ingin menampung sebanyak mungkin apa saja yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pengguna. Oke. Ini adalah menu utama tadi yang saya katakan ya, ada di atas tuh tab untuk menu utama. Itu jarang dilihat, tapi sebenarnya itu cukup penting untuk saudara. Kebanyakan melihat cuma gambarnya ini, toolbar utama. Nah, nanti saya akan jelaskan masing-masing itu. Lalu ada tab lagi di dalam jendela, itu tab Alkitab atau toolbar jendela Alkitab. Ya, ini nanti by default itu hanya ada 3 versi Alkitab. Saudara bisa tambahkan berapa maksimalnya, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau saudara tambah banyak kan tabnya ini banyak. Jadi seluruh layar saudara isinya cuma tab. Gitu ya. Jadi saudara nanti akan pilih preferensi yang saudara suka. Saya nggak suka saya suka ini. Saya suka yang ini. Saya mau yang bahasa Ibrani, Yunani dan segala macam. Saudara bisa taruh di sini dan ini bisa penuh satu baris atau kadang 2 baris. Bisa menampung kira-kira 20 itu layar saudara masih cukup aman untuk bisa melihat yang lain gitu ya. Itu. Kemudian ada juga tab toolbar di dalam jendela. Nah, toolbar di dalam jendela ini masing-masing jendela agak ada yang berbeda. Contohnya misalnya ini referensi, kemudian referensi silang, kemudian ada catatan kaki, kemudian ada fungsi printer audio dan juga printer dan audio itu di mana-mana ada. Tetapi di jendela ayat itu ada lebih banyak. Kemudian di jendela buku ada juga yang lain, gitu ya. Ada bookmark, kemudian ada mewarna. Nah, fasilitas mewarna hanya ada di ayat, gitu. Nggak ada di buku, nggak ada di yang lain. Jadi untuk kepentingan sendiri-sendiri, ya saya akan jelaskan nanti. Nah, ini fungsi dari menu utama. Ya, ada file itu untuk saudara bisa lihat daftar bahan dan lain-lain. Ada fungsi edit-edit itu ada di situ, potong, cut, paste. Kemudian pengaturan desktop itu untuk tampilan. Termasuk kalau saya melihat ada beberapa hamba Tuhan yang senang sekali memakai software Sabda, bahkan ketika khotbah dia juga akan menampilkan ayat berdasarkan software Sabda.
itu ya, ditampilkan di layar LCD. Nah, pengaturan desktop ini termasuk di sini ada mode untuk LCD, sehingga fontnya itu benar-benar accessible untuk satu ruangan 100 orang itu bisa melihat tampilan itu gitu, karena memang dibuat untuk didesain untuk LCD. Kemudian ada daftar pustaka untuk saudara akses bahan. Kemudian ada audio untuk saudara dengar. Jadi di sini ada fungsi audio untuk mendengar Alkitab. Kemudian ada alat-alat itu untuk mengatur konfigurasi. Kemudian ada jendela ini tadi. Saudara bisa atur jendela saudara. Ada, kalau tidak salah, ada 5 pilihan mengatur jendela. Ada vertikal, ada horizontal, ada acak, ada macam-macam. Kemudian ada tombol bantuan. Ini tombol yang paling membantu. Itu bantuan. Kemudian toolbar. Toolbar ini ada tampilkan ayat, ini untuk catatan ayat, ini untuk tumpukan buku, untuk bahan buku, globe itu untuk peta, ini untuk membuat bookmark, kemudian ini untuk susun desktop. Jadi kalau saudara sudah terbiasa sekali dengan software Sabda, saudara bisa susun desktop tampilan saudara dengan cara yang saudara inginkan. Kemudian ini untuk fungsi pencarian, kemudian ini ada clipboard, jadi saudara bisa taruh itu di dokumen atau di Word, lalu di print out dan segala macam ya. Kemudian ada catatan pribadi. Nah, ini istimewanya dari software Sabda, saudara bisa membuat catatan pribadi. Bahkan saudara bisa membuat komentari sendiri. Maksudnya gini, itu kan catatan ayat ya, catatan pribadi itu bukan catatan notebook, bukan, tetapi ini catatan untuk ayat-ayat yang saudara buat secara pribadi. Jadi kalau saudara misalnya mempersiapkan satu ayat, saudara menemukan satu pengertian di setiap ayat, saudara ingin beri catatan di situ supaya tidak lupa, dan saudara ingin nanti seluruh ayat Alkitab ada catatan pribadi saudara. Nah, itu sangat bagus sekali ya, itu satu idealisme saya juga. Nah, saudara bisa membuat komentari sendiri nanti. Kemudian ada daftar ayat, saudara kalau saudara ayat ini saya sudah pernah khotbahkan, saudara bikin daftar itu supaya saudara ingat, ini dulu dipakai untuk apa saudara bisa bikin catatan di situ juga ya. Kemudian ini cetak, jadi fasilitas cetak sangat tersedia pada zaman software ini dibuat. Sekarang mungkin nggak terlalu, tapi masih juga ya banyak pendeta yang mencetak. Kemudian ada pop-up kamus dan leksikon, kemudian ada pop-up kamus, ini maksudnya untuk on-off gitu ya. Kemudian ada fasilitas renungan. Oke? Ya. Kemudian berikutnya, ini adalah toolbar yang di dalam jendela. Tadi saya katakan beda-beda, yang sedikit, saya nggak perlu jelaskan semuanya, tapi ya, yang di jendela ayat ini ada mewarna, jadi tidak seperti di aplikasi Android Sabda, itu harus seluruh ayat ya. Ini bisa satu kata, bisa. Jadi saudara bisa merah-merah, biru-biru, hijau-hijau gitu ya, Alkitab saudara. Jadi Alkitab saudara itu ketahuan kalau dibaca karena saudara sudah membuat warna. Kalau Alkitabnya bersih, itu zaman dulu ya. Kalau pendeta lihat Alkitab kita bersih, nggak ada warna-warna pensil warna, ini nggak pernah dibaca nih ya. Nah, sebenarnya di digital juga bisa seperti itu. Ini ada fasilitas untuk memberi warna ayat-ayat kita. Kemudian ada bookmark. Jadi kalau saudara ingin, kemarin tahun lalu saya khotbah di mana ya, saudara bisa taruh bookmark di situ ya. Kemudian ini ada clipboard juga. Kemudian ada audio. Jadi kalau saudara ingin mendengarkan ayat di jendela itu yang sedang terbuka ini, saudara tinggal klik di bukan klik ya, kursor saudara tinggal diklik di ayat itu, maka ayat itu akan bunyi gitu ya, secara otomatis. Ini ada untuk berikutnya gitu ya, halaman berikutnya. Oke, itu aja sih, yang lain-lain sama semua. Oke. Ada satu, ini ada referensi silang. Kemudian ini ada penanda paragraf. Ini referensi silang, ini ada penanda paragraf gitu ya. Kemudian ini ada catatan kaki. Karena ada di Alkitab tertentu itu punya catatan kaki. Seperti di TB oleh Sabda itu memang diberikan ada catatan kakinya dimasukkan di situ, saudara bisa lihat itu ya. Oke, itu aja sih. Ya, oke. Next. Nah, ini tab Alkitab atau bahan. Secara default hanya ada 3, saudara bisa tambahkan, bisa kurangi, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini tab versi Alkitab dalam jendela yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini ada yang di jendela ini ada hal yang khusus, yaitu kalau Alkitab itu disediakan oleh Sabda,
nomor strong, maka saudara akan lihat di sini nih, ada S crash. Nah, S crash ini menandakan kalau Alkitab, ini kan kalau saudara klik di sini itu kan Alkitabnya ganti-ganti gitu ya. Kalau saudara klik dan ternyata ada tanda ini, seperti yang sekarang di TB ini ada tanda ini, artinya ini ada nomor strongnya. Kalau saudara klik itu fungsinya cuma on-off, kalau sudah nggak suka tinggal di off. Nah, ini sekarang saya on, maka setiap kata yang ada nomor strongnya, maka itu sudah ada nomornya. Ya. Kemudian nomor ini saudara bisa hover, kalau saudara taruh kursor saudara di nomor seperti ini, nanti akan keluar jendela pop-up menjelaskan tentang itu nomor itu bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya apa gitu ya. Itu aja sih yang paling penting. Kemudian berikutnya adalah ini tadi sudah ya. Jadi klik untuk tampilkan catatan kaki, ini atau anotasi warna, kemudian ini referensi silang, bookmark, sudah. Ya. Oke. Nah, klik kanan. Ini fungsi yang lain ya. Klik kanan mouse. Tadi saya katakan di setiap jendela itu punya perintah-perintah yang agak sedikit berbeda, enggak semuanya sama. Yang paling lengkap adalah di jendela ayat. Saudara lihat bisa buka catatan, bisa buka catatan ayat berikutnya, sebelumnya ada. Saudara bisa mengakses bookmark kalau itu saudara pernah kasih bookmark, sudah bisa kasih warna dan lain-lain. Termasuk di dalamnya yang ada beberapa mahasiswa yang mengatakan kesulitan untuk membuka ayat paralel. Nah, ini di sini fungsinya. Saudara klik kanan, kemudian ada buka tutup versi paralel. Nah, ketika saudara, ini kan ada tab lagi ya. Jadi saudara di sini ada pilihan Alkitab. Alkitab mana yang saudara akan paralelkan? Gitu ya. Saudara tinggal klik mana yang paralelkan. Terus ada orang yang sudah buka bingung nutupnya gimana. Nah, ini padahal sudah ada kata-kata buka, tutup. Artinya kalau menutup ya hal yang sama. Alkitab yang tadi dibuka, diklik lagi, maka akan menutup. Gitu ya. Kemudian ada tampilkan referensi silang, tampilkan tema. Saudara bisa pakai ini banyak sekali fungsi-fungsi yang saudara bisa pakai. Gitu ya. Itu untuk klik kanan. Nah, satu lagi adalah ini jalan pintas gitu ya, shortcut dan juga hard cut. Jadi saudara, saya sendiri tidak terlalu suka ya karena ngapalinnya ini kayak hal yang baru lagi bagi saya. Jadi saya jarang pakai. Tapi misalnya nih, help itu F1 tutorial, saudara tinggal F1, F2 untuk tampilkan catatan ayat, F3 untuk pustaka. Nah, nanti kalau saudara sering pakai lama-lama sudah hafal. Ya, untuk cari kata F7. Jadi ini shortcut yang cukup menolong untuk saudara yang suka semuanya singkat-singkat. Ingatnya mungkin lebih gampang, saya nggak tahu ya. Kemudian ada satu lagi, ini itu tadi keystroke, hard, yang ini keystroke. Sorry, ini jalan pintas. Sorry, bukan jalan, kebalik saya. Yang tadi keystroke, yang ini tombol pintas. Ada beberapa yang sama ya. Jadi ada kombinasi kontrol, misalnya kontrol C, kontrol X, bahkan ada huruf A itu untuk tambah daftar ayat, kemudian kalau C itu untuk konteks, V itu untuk referensi silang dan lain-lain. Ya, ada R itu untuk rotasi bergantian dan macam-macam. Ya, oke, cukup saya kira. Oke, saya akan berhenti di sini untuk memberi kesempatan dengan saudara untuk karena sebagian tadi sebenarnya fungsi-fungsi itu sudah ada di 10 fungsi dasar, tapi jauh lebih dilengkapi dan kombinasinya gitu ya. Ya, bagian 4, resources. Resources ini overview dari bahan yang banyak sekali yang ada di Sohor Sabda. Ya. Kebanyakan orang tidak tahu selengkap-lengkapnya apa saja yang ada di Sabda karena terlalu banyak gitu. Kebanyakan kita nih, walaupun kita adalah mahasiswa teologi ya, kalau ditanya berapa koleksi buku-buku biblika kamu gitu ya, wah kalau 100 aja udah banyak banget gitu ya. Ini dengan buku pelayanan dan lain-lain. Di tempat Sohor Sabda ini nggak ada loh buku-buku Kristen yang ecek-ecek, artinya yang ringan-ringan gitu nggak ada ya, semuanya tuh buku-buku pelayanan yang berguna. Jadi 250 buku itu
A lot. Kalau saudara saat ini nggak punya koleksi buku pribadi, no worry. Sekarang saudara sudah punya 250 bukunya. Oke. Next. Daftar bahan buku dalam software Sabda. Walaupun kita sendiri kadang agak bingung tuh, ngitungnya gimana gitu ya, karena ada beberapa yang merupakan kompilasi, ada beberapa yang, ya, saudara yang programmer mungkin tahu ya, nggak semua buku itu utuh buku gitu ya, tapi ada beberapa yang cop-cop dari banyak lokasi. Oke, paling tidak buku-buku software Sabda itu bisa dibagi dalam 3 kategori. Satu Alkitab, kemudian satu bahan biblika, kemudian buku-buku. Buku-buku itu buku-buku pelayanan ya. Bahan-bahan biblika itu buku-buku yang ada hubungannya dengan manuskrip Alkitab. Nah, kemudian Alkitab. Alkitabnya sendiri itu ada macam-macam. Kayak saya tadi katakan ya, ada 100 itu saya lihat dari sini. Bahasa Indonesia, Melayu, baik itu Melayu kuno atau Melayu modern, gitu ya, bahasa Indonesia kuno atau modern, itu ada 23. Saudara, Indonesia kita harus bangga nih. Indonesia itu salah satu negara yang paling kaya memiliki Alkitab terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia loh, bukan bahasa suku. Bahasa Indonesia. Cuman yaitu bahasa Indonesia tahun 1629. Nah, itu Alkitab yang paling kuno dalam bahasa Indonesia, 1629. Dan kalau saudara tahu King James itu kan kuno tuh ya, udah lama banget. Kita anggapnya itu, wah, Alkitab paling pertama dalam bahasa Inggris. Itu diterbitkan tahun 1611. 629 sudah ada bahasa Indonesia. Bayangin, itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Walaupun belum seluruh Alkitab ya, baru Injil kalau nggak salah, Injil Matius. Ya, tetapi sudah ada ya. Nah, kemudian berlanjut 1700, 1800 makin banyak gitu ya. Dan kalau kita sekarang kumpul termasuk yang modern-modern yang terbit kira-kira 5 tahun terakhir itu juga lumayan banyak, ada 23. Jadi Indonesia itu negara yang paling kaya memiliki terjemahan Alkitab di luar bahasa Eropa. Ya, kalau bahasa Eropa banyak ya, bahasa Belanda pasti banyak, Prancis juga banyak. Tapi ini di luar bahasa Eropa itu Indonesia, Asia, Afrika gitu ya. Ini Indonesia paling banyak. Jadi puji Tuhan. Kemudian ada bahasa Melayu kuno ada 12, kemudian bahasa Inggris ada 21, termasuk di dalamnya ada ESV tapi yang versi lama, kemudian ada juga Net Bible, New English Translation, itu salah satu favorit saya juga, ya. Kemudian ada King James, yang jelas, gitu ya. Kemudian ada bahasa daerah kuno atau bukan kuno, bahasa daerah atau suku itu ada 56, lumayan banyak suku-suku yang sudah kami masukkan, bukan terjemahkan ya, yang terjemahkan itu Kartidaya dan SAL dan juga kerjasama dengan LAI gitu ya. Tapi kami hanya memprosesnya untuk dimasukkan ke dalam software Sabda dan di situs ya, dengan izin jelas dari LAI. Kemudian bahasa lain yaitu ada 6, bahasa asli ada 14. Bahasa asli itu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kemudian ada Apokrifa itu Deuteronika, kemudian ada Al-Qur'an. Itu Alkitabnya. Jadi Alkitabnya sendiri udah banyak banget. Kalau saudara koleksi Alkitab, this is it. Ini ada koleksi Alkitab dalam bahasa Indonesia yang paling lengkap di seluruh Indonesia. Yayasan Lembaga Sabda adalah satu-satunya yayasan yang paling lengkap memiliki versi digitalnya. Kemudian bahan biblika itu ada pengantar, ada 7, garis besar kitab, judul perikop, catatan ayat. Catatan ayat itu sama dengan tafsiran ya. Kemudian referensi silang, kemudian kamus, leksikon, sistem topik, hermeneutik, atlas, peta, bagan, kemudian sebagian itu tadi ya, susah dikategorikan karena merupakan kompilasi. Itu bahan biblika. Jadi lumayan lengkap. Semua alat-alat biblika ada di sini. Ya. Kemudian buku-buku. Nah, software Sabda ini keistimewaannya bukan hanya untuk penggalian Alkitab saja, tapi juga untuk memperlengkapi orang yang punya untuk bisa melayani juga dengan baik dimanapun mereka berada. Jadi ada buku pengajaran dasar iman Kristen, ada bahan PA, ada 10, ada pemuridan, pelayanan, penginjilan, doa dan misi, ada devosi, ada renungan, devosi renungan.
Kemudian ada kisah-kisah nyata, kalau saudara ingin sharing atau menginjili, kadang-kadang saudara ingin share testimoni kepada orang lain, ini ada kisah nyata, kemudian ada artikel, kemudian ada traktat, ya, yang bisa saudara bagikan, saudara bisa print out, dan lain-lain, untuk dibagikan dimanapun saudara berada, ya. Nah, sebagian bahan ini juga merupakan kompilasi, gitu ya, dari beberapa sumber. Alatnya ada banyak buku-buku yang ada di sini. Oke. Nah, bagaimana cara mengakses bahan di Sabda ini? Sebenarnya banyak ya. Tapi kalau saudara lihat hanya di menu dan juga di toolbar, itu saudara juga sudah langsung kelihatan. Jadi saudara bisa klik ikon panel favorit yang disimbolkan dengan map, ya, buku map kuning. Kemudian di tab menu utama itu ada menu pustaka, saudara bisa akses juga dari situ. Kemudian dari file atau bahan di menu juga, itu juga saudara bisa klik tab menu bahan. Oke, saya akan perlihatkan satu persatu. Nah, ini akan menjadi ikon yang paling saudara kenal dan memang favorit akhirnya, karena itu namanya panel favorit. Nah, karena terlalu sering diklik. Ya, kalau saudara klik ini, maka saudara akan terbuka jendela tambahan toolbar. Sorry, ada bar di pinggir kiri. Sorry. Dan ini ada tab-tab lagi nih. Ada leksikon, ada Alkitab, ada tafsiran, ada buku topik, ada leksikon Yunani, leksikon Ibrani, ada Alkitab paralel, kemudian ada kamus. Ya. Kemudian ada tab di atasnya lagi, saking banyaknya bahan itu matriks pengaksesannya dibuat sebanyak mungkin gitu ya, untuk menampung semua bahan yang ada. Saudara bisa pindah dari pustaka ke favorit, dari favorit pindah ke pustaka. Pustaka itu isinya buku-buku, favorit itu bahan-bahan biblika, terutama Alkitab dan tafsiran dan kamus. Ya. Kalau yang pustaka lebih banyak ke buku. Ya. Jadi cukup banyak, itu saudara bisa akses dari situ. Kemudian bisa juga dari atas, yaitu kalau saudara klik dari menu tab atas menu pustaka, maka saudara bisa akan juga mengeluarkan langsung ke pustakanya, bukan ke favoritnya. Yang favorit itu Alkitab dan Biblika, ya, kemudian ke pustaka. Pustaka sebenarnya ada bahan Biblika juga sih. Dan ini masih turun ke bawah, Bapak Ibu. Tabnya banyak, ya. Ada apologetika atau ada 5 buku, arkeologi ada 2 buku, bahan PA, ini 10 ya. Ada 9, kemudian fiksi alegori itu ada 1. Saudara, fiksi alegori ini adalah John Bunyan, Pilgrim Progress, ya, ada di situ. Kemudian ada tafsiran yang berupa kompilasi juga. Kemudian ada kamus, ensiklopedia, ada 12 besar-besar, bukunya tebel-tebel. Kemudian ada buku-buku yang lain, termasuk ada musik, ada peta, renungan, sejarah, dan lain-lain. Ya. Ini saudara bisa dapatkan lumayan banyak. Itu. Saudara bisa juga klik lewat tab menu file atau bahan. Di situ ada bahan-bahan seperti ini, ya. Ada catatan ayat, kemudian untuk buka panel juga masuk ke favorit juga, atau ke pustaka juga ada, buku, kamus, leksikon, peta, kalender, dan lain-lain. Bahkan ada cerita Alkitab nih di sini. Nah, cerita Alkitab ini kita sengaja nih selipkan di situ. Untuk apa? Siapa tahu ada guru sekolah minggu yang butuh bahan-bahan cerita Alkitab untuk guru sekolah minggu, kalau dia ada di desa atau di tempat di mana tidak ada accessible bahan gitu ya, saudara bisa lakukan lewat ini. Cuma ini dulu kan ya, sebelum ada zaman HP. Sekarang saudara bisa akses jauh lebih banyak. Oke. Next, kemudian saudara bisa juga langsung seperti tadi yang ditanyakan Pak Yohanes, itu langsung akses ke kamus. Saudara hanya lakukan dengan hover saja. Saudara hover ke kata yang sudah. Jadi Bapak Ibu, seluruh kata yang ada di Alkitab itu saudara bisa klik double. Tapi kalau klik satu nggak bisa ya. Tapi klik ganda atau di hover. Jadi diamkan aja, nanti 2 detik dia akan, 1 detik, 2 detik dia akan keluar. Jadi kalau saudara hover nanti akan keluar seperti ini nih. Ya. Di kamus kering itu ada ayam hutan. Di kamus tokoh itu ada orang yang namanya Korah. Ini jelas nama orang pemimpin pemberontakan terhadap Musa dan Harun. Dan kamus Hek ada lagi gitu ya. Jadi nama Korah itu enggak satu, jadi bisa beberapa arti.
Nah, kemudian untuk akses tadi yang ditanyakan ya, akses nomor strong, saudara bisa lakukan dengan klik nomor strongnya yang ada di Alkitab. Jadi nomor strong itu nggak berdiri sendiri ya, apa namanya, tidak seperti buku, tapi ini terintegrasi. Seluruh bahan di Sabda itu terintegrasi. Itu juga salah satu kelebihan dari software Sabda, semua bahan terintegrasi. Saudara bukan hanya bisa mengakses Alkitab, tapi juga bahan-bahan yang lain itu terintegrasi seperti ini. Terintegrasi dengan kamus leksikon bahasa Ibrani atau Yunani. Kemudian kamus juga bisa juga dengan kamus yang lain, kamus bahasa dan kamus-kamus yang lain. Kamus di Sabda itu ada sekitar 20 kamus. Dan itu ada di dalam satu kompilasi. Ya. Jadi saudara buka satu aja misalnya kata firman gitu, maka akan keluar penjelasan logos, lalu penjelasan artikel yang banyak sekali kalau saudara lihat di bahan-bahan yang lain. Ya. Seperti kalau nomor strong ya ini di bawahnya sebenarnya masih ada tapi tidak bisa kelihatan. Ya, yang paling sering kesalahan yang paling sering dibuat itu adalah ada di dalam softwarenya, tapi saudara nggak aktifasi gitu. Jadi itu yang jadi saudara sudah punya hak untuk pakai, tapi saudara nggak diaktifasi. Jadi saudara sendiri yang harus aktifasi. Caranya adalah dengan menambah versi Alkitab di tab Alkitab saudara. Itu yang seringkali tidak dilakukan orang. Orang pikir sudah ada kok di software, jadi pikir ya bisa diakses. Enggak otomatis bisa diakses. Karena kalau semuanya terbuka, nanti komputernya yang nggak kuat. Jadi saudara harus memilih mana yang saudara perlu supaya efisien. Ya. Jadi defaultnya baru 3 yang diaktifasi. Jadi kalau saudara mau nambah lagi, saudara harus aktifasi itu. Oke. Nah, sekarang bagian yang kelima. Bagian penggunaan. Dan saya harap sampai detik ini ya, saudara sudah mulai familiar dengan semua fungsi-fungsi yang tadi agak sering dipakai ya. Walaupun belum semuanya saya tahu, tapi ya paling tidak beberapa. Oke, sekarang penggunaan. Nah, saudara, Sabda ini bukan secara khusus digunakan hanya untuk eksegesis bahasa asli saja, tapi untuk menggali Alkitab untuk kita bisa mengerti isinya. Nah, karena itu cara kami menjelaskan ini bukan untuk melulu gitu ya, bukan hanya untuk eksegesis, tapi untuk menggali Alkitab. Nah, Sabda untuk menggali Alkitab saya hanya akan memberikan 6 saja. Mungkin dari 6 ini saya kira cara-cara penggalian Alkitab yang lain mirip-mirip lah ya, seperti itu. Oke. Pertama adalah merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, membaca dan mendengarkan. Nah, karena ada fitur audio, jadi saudara bisa langsung mendengarkan, caranya mudah sekali karena kalau membaca dan merenungkan Alkitab atau merenungkan firman Tuhan, saudara nggak perlu bahan-bahan biblika, saudara hanya perlu Alkitabnya saja, ya. Nah, ini bedanya dengan studi Alkitab. Kalau ini kan membaca dan mendengarkan Alkitab. Jadi saudara nggak perlu studi, jadi nggak perlu bahan-bahan biblika. Saudara hanya perlu Alkitabnya saja atau orang yang membaca Alkitab. Nah, ini software Sabda ini juga banyak sekali dipakai oleh teman-teman yang tunanetra. Karena ada beberapa, saya nggak bisa menjelaskan ya, tapi mereka yang ada fungsi untuk mereka gitu, untuk mereka bisa melihat dalam tanda kutip program ini, gitu ya. Jadi ya, oke, ini untuk cara pertama. Saudara nggak perlu apa-apa, saudara hanya baca Alkitab, saudara buka Alkitab yang saudara inginkan. Kadang-kadang gini ya, ada orang yang kalau untuk renungan, untuk renungan pribadi, saya senang membaca FIH, Firman Allah yang Hidup. Tapi untuk studi, saya senang membaca dengan PB. Ya, ada juga seperti itu ya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang saya lihat dari MLC itu, saya suka membaca yang BIS karena lebih mudah saya bisa mengerti artinya. BIS itu bahasa Indonesia sehari-hari. Ada juga yang AMD, Alkitab mudah dibaca.
Ada juga VMD, versi mudah dibaca. Versi mudah dibaca dan Alkitab mudah dibaca itu sebenarnya satu saudara, tapi yang AMD lebih diperbarui gitu ya. Nah, kalau untuk membaca dan merenungkan, mereka kadang-kadang pilih Alkitab yang mudah dibaca. Mereka tidak terlalu sangat concern dengan ketepatan bahasa aslinya, karena banyak paraphrase ya Alkitab itu, sehingga bisa dimengerti itu dan lebih enak didengar dan saudara bisa mengerti, memahami. Nah, ada preferensi seperti itu. Jadi untuk merenungkan saya pakai Alkitab ini, kalau saya untuk studi saya pakai ini, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, dengan renungan dengan bahan, ya. Ya, tersedia bahan-bahan renungan yang ada di Sabda. Banyak banget Bapak Ibu. Kalau saudara buka pustaka, jadi klik dulu panel favorit, kemudian pustaka. Di renungan itu ada banyak. Minimal ada 6 buku renungan. Dan ini pun ada yang kumpulan. Seperti yang saya kasih lihat ini, indeks santapan harian. Saudara tahu PPA ya, dulu namanya PPA, sekarang Scripture Union Indonesia. Itu menyusun renungannya itu tidak berdasarkan kisah-kisah yang loncat-loncat atau penjelasan ayat yang loncat-loncat, tapi mereka selalu urut dari satu kitab ke kitab yang lain dan dari satu pasal ke pasal yang lain, itu urut benar-benar. Jadi kalau saudara melihat kalau itu diindekskan, itu bisa menjadi Perjanjian Lama, seluruh renungan santapan harian berdasarkan kitab-kitab Perjanjian Lama, berdasarkan kitab Perjanjian Baru, dan itu cycle hampir dari 97 sampai 2010, saudara. Jadi bayangkan, ini 13 tahun bahan renungan. Saudara nggak akan habis untuk punya bahan renungan, nggak usah beli lagi. Jadi ini 13 tahun tanpa saudara mengulang renungan satupun, gitu ya. Gitu. Kemudian ada juga saat teduh dengan metode baca gali Alkitab atau BGA. Ya, ini sangat lengkap sekali saya. Ini seperti menjadi tafsiran, gitu ya, karena seluruh Perjanjian Lama sudah selesai, seluruh Perjanjian Baru sudah selesai, bahkan beberapa kali, gitu ya, sehingga ini bisa menjadi komentari ala santapan harian. Ya, selain santapan harian ada juga bacaan Alkitab harian, kemudian ada kumpulan ilustrasi khotbah, kemudian ada morning evening dari Spurgeon, kemudian tapi masih dalam bahasa Inggris ya. Kemudian My Utmost for His Highest itu ROC atau renungan Oswald Chamber. Kemudian ada preface dan index, itu saudara bisa dapatkan. Jadi saudara bisa milih renungan mana yang saudara inginkan, ya. Jadi ini untuk melengkapi pertumbuhan rohani saudara. Jadi bukan hanya menggali, tapi saudara juga perlu bertumbuh secara pribadi ya, dengan saudara sendiri menundukkan diri dengan rendah hati, juga diisi oleh firman Tuhan setiap hari, bukan hanya belajar hal-hal yang sulit-sulit gitu ya, yang kental-kental, solid dengan syarat dengan arti-arti, tapi kadang dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sehari-hari secara ilustrasi saudara juga butuh untuk makanan rohani saudara. Nah, kemudian yang kedua, renungan dengan bahan. Menggali dengan bahan. Ya. Di dalam sabda ini terkhusus kami sediakan bagi para pekerja pemuda dan juga hamba-hamba Tuhan yang mungkin butuh bahan-bahan untuk PA di gerejanya. Nah, ini banyak banget nih. Sangat melengkapi, sangat senang sekali para hamba Tuhan punya bahan-bahan PA. Jadi bukan hanya khotbah yang kadang-kadang bahkan jemaat mengeluh karena khotbahnya ke sana ke sini gitu ya. Tapi mereka juga bisa membimbing jemaatnya di luar hari Minggu untuk punya kelompok PA untuk ber-PA. Kalau mereka nggak bisa memimpin sendiri atau nggak punya bahan yang bisa digali sendiri secara pribadi karena banyak pelayanan dan sibuk, mereka bisa memakai bahan yang tersedia. Jadi ada 10 buku bahan, saya lupa judulnya. Kemudian ada 85 pelajaran sekolah misi. Jadi ini PA untuk mereka jemaat bisa mengerti lebih banyak tentang misi. Kemudian macam-macam ya.
termasuk ada pelajaran dasar kehidupan Kristen yang tadi saya sudah sebutkan, ada seri KTB kontekstual, dan ada juga bahan siapakah Yesus Kristus khusus untuk jemaat-jemaat yang baru mengenal Kristus. Nah, itu sangat bagus. Ya, banyak sekali. Saudara, melakukan PA itu merupakan salah satu fondasi dari gereja. Makanya kemarin waktu kuesioner saya tanyakan, apakah di gereja saudara ada PA? Nah, pengertian PA ini macam-macam ternyata ya. Ada satu orang yang saya tanya, di gereja ada PA enggak? Ada. Gimana? Pakai metode apa? Metode? Enggak sih, kita cuma duduk dengerin aja. Hamba Tuhan memberikan eksegesis, khotbah eksegesis. Ya, khotbah eksegesis itu kan bukan PA. PA itu benar-benar menggali sendiri. Gitu ya, menggali sendiri. Jadi kelompok kecil yang saudara bekalnya adalah Alkitab dan alat-alat biblika yang sederhana karena itu untuk orang awam, dengan yang ada di HP atau Alkitab Yuku itu Alkitab Sabda itu sudah lebih daripada cukup untuk lakukan itu gitu ya. Jadi PA di sini bukan mendengarkan hamba Tuhan menjelaskan tentang ayat-ayat, itu namanya khotbah. PA ini benar-benar saudara menggali sendiri, membaca sendiri ayatnya, kemudian mencoba mengerti apa maksud dari ayat itu. Ya, itu namanya PA. Ya, dan saya search sejauh yang saya mengerti, semoga saya salah ya. Gereja sudah kehilangan seni ber-PA, artinya sedikit sekali gereja yang masih mengadakan PA seperti itu atau gereja yang mengajarkan jemaat untuk makan sendiri. Melakukan PA secara pribadi sendiri, bukan pribadi, maksudnya menggali sendiri bersama-sama dengan teman-teman dalam satu kelompok, entah itu cell group, entah kelompok KTB, entah kelompok apa gitu ya. Yang saya tahu yang masih melakukan itu adalah perkantas dan navigator. Tapi selain mereka, hampir gereja-gereja tidak ada yang melakukan lagi. Makanya saya cukup kaget tuh ya, ketika di kuesioner hampir semuanya mengatakan di gereja saya ada. Itu very rare, you are very lucky. Saudara sangat beruntung sekali kalau di gereja saudara ada kelompok PA yang benar-benar jemaatnya itu menggali sendiri, apa diajarin untuk bagaimana makan firman Tuhan sendiri. Gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah karena saudara salah mengerti atau karena saudara sudah terbiasa dengan kata PA dan pertemuan dan mendengarkan renungan itu pun dikatakan PA, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang saya maksud dengan PA adalah jemaat itu diajarin bagaimana menggali Alkitab sendiri, ya. Walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Ya, salah satu caranya kalau saudara supaya tidak kemana-mana dengan bahan. Ya, saudara bisa melakukan PA bersama mereka dengan bahan, sudah ada guided question, sudah ada pertanyaan penuntun, sehingga tidak akan lari kemana-mana. Ya, tujuannya juga udah jelas. Saudara bisa print buku-buku ini, saudara jadi kalau misalnya pasal 1 kehidupan baru, saudara bisa di print, saudara bisa foto juga bisa, saudara bagikan itu lewat WA, dan jemaat bisa lakukan PA secara online. Saya sangat encourage saudara untuk punya kelompok PA dimanapun, karena banyak saudara. Apakah saudara saat ini mengikuti kelompok PA? Enggak, hampir kebanyakan enggak. Buatlah dengan beberapa orang jemaat, dengan 3-4 orang. Dan itu saudara lakukan secara PA dengan grup WA saja. Yang setiap hari saudara kasih bahan untuk mereka bisa lakukan PA sendiri, itu akan sangat membuat jemaat lebih mudah untuk bertumbuh dan dewasa. Nah, berikutnya, PA tokoh. Mempelajari tokoh-tokoh dalam Alkitab. Nah, kalau saudara memakai software Sabda, itu sangat terbantu karena saudara memiliki banyak bahan untuk mempelajari tentang tokoh. Nah, salah satu cara mengaksesnya hanya dengan menghover kata yang ingin saudara atau tokoh yang saudara ingin pelajari. Dan dalam kasus ini, saya ingin belajar tentang Boaz misalnya yang ada di kitab Rut. Nah, caranya adalah saudara tinggal klik ganda kalau saudara nggak mau hovernya itu lari-lari, pop up gitu ya. Saudara bisa klik ganda di situ, akan muncul seperti ini dan di dalamnya ada 20 kamus. Jadi ada kamus bahasa ini penggunaan ya, di atas itu penggunaan nama Boaz dalam bahasa Indonesia itu macam-macam, tergantung Alkitabnya yang mana gitu ya. Kalau Alkitab Ledeker yang tahun berapa itu 733 itu Boaz,
Kemudian dari Schelleberg itu beda lagi. Kemudian kalau dari yang kita biasa itu TB, BIS, FIYH, kemudian WBTC, Klinkert yang 1863 itu sudah pakai kata buas. Kemudian kalau itu TL dan beda-beda ya cara memakainya. Jadi ini gunanya, saudara tahu ini gunanya untuk apa? Ketika pencarian. Nah, kalau pencarian saudara cari buas dengan di ND, saudara pakai kata BOAS ya nggak ketemu gitu ya. Tapi kalau Alkitab ND saudara pakai kata BOOZ. Ya. Kalau pakai Melayu Baba, saudara cari dengan BU tanda kutip atas 1 AZ ya. Ya, itu gunanya ya. Oke, jadi saudara bisa langsung dengan hover saja langsung akan ini bukunya dari mana ini? Dari kompilasi kamus Alkitab. Artinya ini bukan buku, tapi kumpulan dari banyak kamus yang dijadikan satu oleh Sabda. Ya. Tapi ada namanya yaitu kamus Gering, kamus Tokoh dan lain-lain. Kamus Hegelberg dan lain-lain ya. Oke. Cara yang lain adalah dengan memanfaatkan buku-buku yang ada di Sabda. Ada kamus, ensiklopedia, ada banyak nih. Ada 11 atau 12 ya. Kamus atau ensiklopedia. Termasuk di sana ada buku pegangan pelayanan, Concise Bible Dictionary, itu ada nama buas dan penjelasan tentang buas. Kemudian ada ensiklopedia Alkitab, ensiklopedia fakta Alkitab yang 2 volume itu. Kemudian ada International Standard Bible Encyclopedia, ISBN. Kemudian ada kamus bahasa Indonesia KBBI juga ada. Kalau sudah ingin tahu arti nama dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada kompilasi kamus yang tadi saya katakan. Kemudian ada NEF, Topical Bible Handbook kalau nggak salah ya. Ya, gitu ya. Saudara bisa akses ini. Tadi saya lihat di kuesioner itu ada orang yang kesulitan untuk membuka buku. Sebenarnya tidak susah sih, karena saudara kalau lihat ini segitiga yang hitam itu artinya sudah dibuka. Kalau masih kosong hanya segitiga saja itu artinya bisa diklik lagi. Nah kalau diklik lagi maka akan keluar sub-subnya lagi gitu. Nah sudah itu sudah tinggal klik aja judulnya, nanti akan muncul di layar buku itu, lalu itu pertama muncul adalah daftar isi. Nah, lalu saudara harus milih lagi di dalam daftar isi itu saudara mau baca dari awal atau mau di tengah-tengah gitu ya. Atau kalau saudara itu berupa nama, saudara masukkan aja kata yang saudara cari, misalnya buas, maka akan muncul di buku-buku itu. Gitu ya. Oke, cukup jelas? Saya kira cukup jelas ya. Atau bisa juga dengan melakukan studi dengan nama tokoh itu dalam bahasa asli, yaitu dengan mengakses nomor strong. Jadi kalau saudara mengaktifkan nomor strong, lalu saudara klik ganda di nomor itu, maka saudara akan lihat kata boas dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, sorry. Ya, nomor strongnya 01162. Itu jenisnya apa? Noun dan lain-lain ya, saudara pasti lebih tahu daripada saya. Kemudian bahasa Indonesia definisinya dalam bahasa Inggris, kemudian ada penjelasannya, gitu ya. Nah itu juga saudara kan bisa belajar siapa itu Boaz, ancestor of David, kinsman redeemer to Ruth, daughters-in-law of Naomi dan lain-lain ya. Saudara bisa belajar sendiri. Nah itu tokoh di Songber Sabda ini sangat bagus sekali untuk lakukan PA tokoh. Jadi seluruh nama orang di dalam Alkitab itu terrekod. Nah, memang ada yang nggak terkenal. Kalau nama-nama nggak terkenal ya pasti di kampus nggak ada. Tapi kalau nama terkenal pasti banyak. Saudara coba cari Yesus. Nanti saat abrek-abrek ya, saudara akan dapat banyak sekali. Oke. Sekarang kita akan mempelajari studi kata ya. Mempelajari kata atau frasa penting dalam Alkitab. Jadi ini PA studi kata. Nah, kalau saudara membuka seperti saya dengan Alkitab TB yang sudah dengan nomor strong, maka saudara akan lihat lalu saudara juga bandingkan dengan beberapa
yang lain, beberapa Alkitab terjemahan yang lain, saya bandingkan itu dengan ESV, kemudian IGNT, kemudian Jawa, ya. Oke. Nah, kalau saya ingin mempelajari secara khusus tentang kata kasih, misalnya, maka saya tahu kasih itu nomor strongnya dari sini, maka nomor strongnya adalah 25, ya. Nah, dengan membandingkan paralel beberapa versi saja, saya sudah belajar banyak. Misalnya dari ESV ya, for God so loved the world that He gave His only Son. Lalu yang Yunani saya nggak bisa baca. Lalu yang bahasa Jawa, awet katresnane Gusti Allah marang manungso gede banget. Nah, kata kasih, kalau saudara lihat, saya ingin mempelajari lebih banyak. Saya ingin buka nomor strongnya, ya. Nah, dari sumber saya punya yang default itu adalah Indo-Greek. Jadi kasih itu nomor strongnya 25, pengucapannya, kata asalnya, kemudian IDNT saya bisa klik di sini kalau mau gitu ya. Nah, saya bisa melihat jenis katanya verb. Nah, kalau saya ingat tadi ketika saya membaca ini di TB diterjemahkan itu sebagai noun. Termasuk bahasa Jawa juga katresnane Gusti gede banget, maksudnya kasihnya Allah besar sekali, berarti itu noun. Kalau saya lihat IGNT-nya tadi yang ada di nomor strong ya, ternyata itu sebenarnya verb. Jadi kalau saya mau menerjemahkan dengan lebih tepat, harusnya itu mengasihi, bukan kasih. Jadi karena Allah sangat mengasihi, karena begitu besar gitu ya, sangat besar mengasihi akan dunia gitu ya. Nah, bahasa Inggris saya lihat lebih sesuai dengan bahasa aslinya. For God so loved the world, itu verb yang dipakai, ya. Oke. Lalu apa lagi yang saya bisa dapatkan? Apa namanya? Diterjemahkan dengan banyak kali, termasuk karena ini kan TB kan seluruh Alkitab ya. Kadang diterjemahkan kasihlah, berbuat kasih, dikasihi, kasihnya, dilimpahkan, termasuk menyukai itu juga agapao, merindukan itu juga agapao, suka itu juga agapao. Ya. Jadi itu salah satu juga sebenarnya kata agape itu bukan sesuatu yang eksklusif hanya untuk Bapak, bahkan untuk orang. Karena ini suka menyukai itu belum tentu orang, bisa juga benda gitu ya. Jadi agape itu tidak secara eksklusif diterjemahkan sebagai kasih Allah gitu. Bisa aja kasih manusia ke manusia ya. Kemudian definisi bahasa Indonesia mengasihi, menyatakan kasih sama gitu ya. Di bahasa Inggris ada of persons. Jadi kasih orang, to welcome, entertain, to be fun, to love dearly, tapi juga of things. Saya juga bisa agapau ke benda, gitu ya, ke things. Nah, itu satu hal yang baru saya bisa lihat, gitu ya. Nah, kalau saya mau lebih banyak, saya bisa buka resources yang lain. Nah, sama seperti yang saudara tadi lakukan dengan Alkitab, saya harus nambah. Nah, saya lihat di tab ini ya, di tab favorit, ada Alkitab, tafsiran, buku komik, leksikon, dan lain-lain. Saya ingin buka leksikon Yunania, ini kan perjanjian baru gitu ya. Saya ingin tahu di Sabda itu ada resources leksikon Yunani apa saja. Ada 4 ternyata. Greek TDNT, kemudian Greek GRKeng, kemudian Indo-Greek, itu yang bahasa Indonesia, lalu Alexis. Ya. Nah, saya ingin semuanya deh, lalu saya update. Lalu saya dapat semua leksikon Yunani. Nah, dari situ saya buka satu persatu. Waktu saya buka Greek TDNT, maka penjelasannya ini. Agapao, to love, agape, love, agapetos, beloved. Nanti saya bisa klik lagi kalau saya mau tahu lebih banyak. Kemudian ada penjelasan love in the Old Testament. Di Perjanjian Lama, banyak penjelasannya gitu ya. Jadi kalau saudara ingin sumber-sumber yang lain, saudara harus nambah dulu leksikonnya, karena nggak semuanya diaktifkan. Kalau saudara mau aktif, karena komputer saudara lumayan berat kalau semua bahan diaktifkan. Ya, gitu ya. Nah, saudara bisa dapat
bahan lebih banyak tentang apa itu agapao, mengasihi. Nah, saya juga bisa lakukan dengan tampilkan tema. Salah satu fitur T untuk menampilkan tema. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu, yaitu saya membuka beberapa sumber-sumber tafsiran. Apakah di dalam tafsiran itu ada penjelasan tentang kata mengasihi, ya? Nah, untuk itu saya juga harus menambah karena tafsiran yang saya maksudnya yang diberikan default itu cuma satu kumpulan catatan. Saya mau yang lain, saya lihat gitu ya. Saya klik di tab tafsiran. Ada apa saja? Oh, ternyata banyak. Tafsiran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mungkin sekitar 20-an ya. Ada notes pribadi, ada Barnes, ada Calvin, kemudian ada Clark, ada Expository Bible Commentary ya. Kemudian ada Geneva, ada Gill, ya. Kemudian termasuk ada Matthew Henry. Kan di sini Matthew Henry nggak ada. Oke, tapi sebenarnya ada tuh. Ide catatan Matthew Henry. Jadi seluruh Matthew Henry yang sudah dibahasa Indonesia kan sampai tahun lalu kalau nggak salah itu sudah masuk ke Sabda, ya. Matthew Henry yang diterbitkan oleh dari Gereja GRI itu ya. Nah, Momentum, Bu. Kenapa? Sorry. Momentum. Aduh. Memori saya sudah habis. Udah nggak ingat lagi. Oke, ya, Momentum. Itu sudah ada. Nah, saya buka nih semuanya. Barnes, bukan saya buka semuanya. Semuanya terlalu banyak ya. Jadi saya pilih beberapa yang saya ingin. Jadi dari Calvin, John Calvin, dari Barnes, Gill, ini saya buka, dari Matthew Henry, kumpulan catatan, kumpulan judul, kemudian tim indeks. Ya. Nah, saya buka, lalu saya dapat itu tadi. Ya, ini kalau dari Calvin itu ada For God so loved the world, itu penjelasannya apa? Christ opened up the first cause, bla 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 semua ya, penjelasan dari Calvin. Itu. Nanti kalau buka Matthew Henry beda lagi, nanti buka Gill beda lagi. Jadi banyak yang bisa saudara baca untuk satu kata kasih. Ya. Oke, jadi saudara bisa lakukan penggalian dengan kata-kata lain yang menarik, misalnya dunia. Yang maksud karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu dunia yang mana yang akan dikasihi. Ternyata very specific, bukan semua orang gitu ya. Dan lain-lain. Kemudian hidup yang kekal itu ternyata di dalam bahasa Yunani itu ada dua macam hidup. Ya, kayak gitu ya. Saya ingin saudara lebih excited untuk belajar lebih banyak. Jadi saudara, kalau tadi studi kata, kalau ini studi topik. Ya, saya akan pakai sama deh Yohanes 3:16 ya. Oke, saya bisa tampilkan tema untuk lihat. Nah, ketika saya buka tema, ternyata tim indeksnya mengatakan bahwa Yohanes 3:16, walaupun tidak ada kata keselamatan, tapi tema dari Yohanes 3:16 itu adalah ada banyak. Ada spiritual love of God, salvation, the gift of God, divinity of Christ, the beloved Son, only Savior, dan lain-lain. Jadi para ahli kitab itu melihat ayat Yohanes 3 ayat 16 itu memiliki kekayaan inti yang sangat besar. Bisa dilihat dari beberapa topik. Nah, yang saya sudah tahu jelas itu adalah topik tentang keselamatan, ya. Lalu saya klik, ya, saya pilih salvation, lalu saya see themes atau tema dari 3123. Maka ketika dibuka, maka akan keluar ini. Jadi saya klik ya. Urutannya ya, saudara lihat nomor 1, klik tema. Jadi kalau semua hijau-hijau di software Sabda itu berarti link, saudara bisa klik. Ya, klik tema, lalu keluar ini, salvation, the gift of God. Lalu ada ayat-ayat, ini referensi silang. Nah, saya ingin klik nih referensi silangnya. Nah, ketika diklik maka akan muncul jendela baru, dan ini tanda crash ini, tanda pagar ini, itu adalah jendela referensi silang. Maka semua ayat yang ada di sini
itu akan dibuka satu persatu. Saya nggak usah 1 Yohanes 3:16 buka, lalu Roma 5:15 buka. Enggak, ketika saya klik, seluruh referensi silang itu langsung akan terklik. Itu. Nah, dari hasil referensi silang ini saya semakin tahu, ternyata Yohanes 3 ayat 16 itu teman-teman ayatnya tuh banyak. Referensi silang itu kalau saya umpamakan itu seperti Facebook. Saya kan punya teman saya punya teman saya punya temannya teman saya gitu ya. Jadi itu referensi silang seperti itu. Satu ayat itu punya teman-temannya ayat ini. Nanti ayat temannya ini punya ayat-ayat teman-teman ayatnya yang lain gitu ya. Jadi ini adalah referensi silang ini menurut buku dari TIMSS ini, teman-teman ayat dari 3:16 ini adalah yang dibuka di referensi silang ini. Ketika saya buka, ternyata mirip sangat kata-kata yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu sangat terwakili juga di ayat-ayat yang lain. Jadi bukan hanya ayat itu saja yang mengatakan itu, gitu ya. Nah, itu mempelajari tentang topik, lalu saudara bisa juga mempelajari dari buku, ya. Ini print ya. Saudara bisa belajar juga dari buku. Jadi saudara buka buku yang topik, kemudian di dalam setiap buku itu selalu ada search atau ada kotak pencarian untuk kata-kata tertentu yang saudara cari. Jadi kalau saudara sudah tahu ya tadi dari buku TIMSS bahwa Yohanes 3 ayat 16 walaupun tidak ada kata-kata keselamatan, tapi itu adalah tema dari keselamatan, bukan karena saya sendiri yang menyimpulkan, tetapi dari buku saya bisa lihat dan dikonfirmasi oleh buku yang saya punya, memang itu topiknya tentang keselamatan, gitu ya. Lalu di situ saya akan bisa lihat keseluruhan bahan-bahan yang ada tentang keselamatan dengan saya taruh kata keselamatan di search, lalu di seluruh buku itu saudara akan lihat tema-tema itu, gitu ya. Nah, dengan begitu saudara bisa belajar tentang tema tentang keselamatan dari Yohanes 3 ayat 16. Saudara bisa belajar dengan seluruh kata apapun yang ada di Alkitabnya. Kalau saudara langsung dari Alkitab, saudara juga bisa lihat tema-tema yang ada di situ, misalnya kebenaran, perang, kasih, kemudian pengampunan. Jadi saudara tidak harus menyimpulkan seperti Yohanes 3:16 ini, tapi saudara bisa langsung kata-kata yang ada di dalam ayat Alkitab itu bisa menjadi topik yang saudara ingin pelajari. Misalnya kata binasa, itu pun ya, saudara bisa pelajari apa yang dimaksud dengan binasa di sini. Dan binasa itu mungkin masuk juga akan dalam kategori atau topik tentang keselamatan atau penghukuman, ya. Tergantung saudara melihat dari mana dan apa yang saudara ingin kupas. Satu kata bisa itu mencerminkan dari beberapa tema yang saudara bisa buka semuanya gitu ya, atau bisa pelajari semuanya. Untuk print ya, saudara kalau buka kotak print, ketika di menu atas ini, menu utama itu ada print, maka saudara akan ada beberapa interaksi box yang harus saudara lihat gitu ya. Saudara juga bisa ke help menu, kemudian lihat di print gitu ya. Oke, kalau saya ingin misalnya, tadi saya lihat ya ada beberapa tafsiran yang bagus, ada beberapa penjelasan dari leksikon yang bagus, terutama dari penjelasan tafsiran gitu ya. Saya ingin print untuk misalnya kasih orang lain atau untuk pendeta saya yang ada di desa atau orang tua saya yang menjadi pendeta yang tidak punya akses terhadap bahan-bahan gitu ya, saudara bisa printkan bahan-bahan ini. Nah, isinya biasanya ada interaksi boxnya, ini akan dicetak termasuk teks ayat enggak, termasuk catatan ayatnya enggak, termasuk ini nih enggak, gitu ya, macam-macamnya. Saudara tinggal bikin centang aja. Saya hanya sederhana saja, ya, termasuk catatan ayat, artinya tafsiran. Lalu ayat apa yang akan dicetak? Yohanes 3 ayat 16. Saya ingin Yohanes 3:16 ini dicetak dengan penjelasan cetak, tidak harus cetak kertasnya, bisa juga cetak digital berupa file. Nah, karena itu outputnya akan di clipboard. Jangan, kalau mau saudara print kertas ya boleh sih, tapi saudara nggak bisa kira-kira berapa banyak itu kertas yang saudara akan cetak gitu ya, kecuali saudara sudah tahu persis. Nah, outputnya saudara masukkan ke clipboard. Kemudian versinya.
saudara akan pakai versi Alkitab apa? Alkitab PB kah? Alkitab bahasa Inggris kah? Alkitab suku kah? Gitu ya. Saudara tinggal pilih di situ. Lalu catatan atau tafsiran. Tafsiran apa yang saudara ingin ingin print? Apa di situ akan di print secara digital. Lalu saya pilih misalnya tafsiran Calvin, John Calvin, lalu Matthew Henry, lalu Barnes dan beberapa. Kemudian Yunani Ibrani kalau saudara ingin dicantumkan juga huruf teks-teks yang ada tulisan Ibraninya atau Yunaninya, dalam hal ini Yunani ya. Lalu kemudian saudara oke. Ya. Nah, atur batasan kalau itu lebih dari satu ayat. Jadi Yohanes 3 ayat 16 sampai Yohanes 3:20 misalnya gitu ya. Nah, itu saudara, tapi itu berarti kan banyak sekali. Jadi saudara hati-hati ketika saudara melihat ayat-ayat yang ingin saudara print gitu ya, walaupun itu secara digital. Lalu oke. Nah, sebelum oke, saudara harus siapkan lebih dahulu dokumen. Word. Saudara buka dulu program Word untuk menampung clipboard saudara, karena otomatis nanti dia akan cari tempat untuk menaruh clipboardnya itu. Nah, ketika saudara klik, maka hasilnya seperti ini. Ini dari John Calvin. Jadi Yohanes, tadi kan saya mintanya ayatnya ditulis juga, ya, saya bilang ya, karena itu ayatnya langsung ditulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bla bla bla. Terus catatan apa yang ingin saya taruh di situ? Saya ingin tafsiran dari Calvin. Nah, ini ada penjelasannya. Itu akhirnya hasil. Terus kemudian juga Matthew Henry, hasilnya lebih dari 10 halaman atau 15 halaman, saya lupa. Banyak. Itu ya. Oke. Semakin rindu untuk belajar firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih mencintai firman Tuhan, dan semakin belajar firman Tuhan semakin membuat kita ya, semakin kita mengenal Tuhan dengan lebih baik ya. Ya. Jadi ayat yang saya pilihkan dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang ya di ayat 1 ya. Kemudian di ayat 2 dikatakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, saya berharap itu yang menjadi kerinduan kami. Dan tetapi ada disclaimer untuk dari kami ya. Pertama, software sabda itu hanya alat. Ya. Jelas alat mati yang memang bisa dipergunakan untuk membantu, tapi bukan berarti menggantikan pekerjaan Roh Kudus yang mengiluminasi kita untuk mengerti Alkitab. Ya, jadi software Alkitab bukan sesuatu yang harus kita pakai untuk menjadi guidance seluruhnya gitu ya. Tetapi harus ingat bahwa Roh Kudus ada di belakang itu menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dengan lebih baik. Sebagus-bagusnya alat, kalau bukan Roh Kudus yang mengiluminasi kita, maka kita tidak akan mungkin bisa dituntun ke dalam kebenaran yang benar. Itu saja yang saya pikir perlu untuk kita ingat. Software apapun, bukan hanya sabda, itu hanya alat. Ya. Kemudian yang kedua, good tools, good result. Software sabda menolong kita untuk lebih bertanggung jawab dalam menjelaskan firman Tuhan. Dan itu yang bagi saya sangat penting ya. Kita sebagai hamba Tuhan, we have to treat the word of God and handle the word of God right, gitu ya. Jadi kita harus memperlakukan firman Tuhan dan menjaga firman Tuhan itu dengan baik, sehingga kita terutama kita bisa menjelaskan itu kepada domba-domba, kepada orang-orang yang kita layani. Jadi semakin bagus alat yang kita punya, maka kita semakin bertanggung jawab, sehingga kita bisa menjelaskan firman Tuhan dengan baik dan benar. Ya. Kemudian yang ketiga, kerinduan sabda bukan hanya agar orang Kristen mendapat akses kepada firman Tuhan. Kita sering mendengar kata Bible poverty ya. Banyak tempat, banyak daerah yang tidak punya akses terhadap Alkitab. Sekarang di zaman digital ini mungkin hampir tidak lagi ada. Semua orang bisa mengakses Alkitab. Dan itu sekarang bukan lagi menjadi kerinduan kami, tapi kerinduan kami adalah setiap orang juga mendapatkan akses terhadap alat-alat biblika. Jadi ini biblical poverty, atau orang-orang yang tidak punya akses terhadap barang-barang atau bahan-bahan Alkitab, alat Alkitabnya, sehingga mereka mengartikan Alkitab kadang dengan sembarangan, dengan tidak bertanggung jawab. Ya. Selamat belajar.